Hi everyone, welcome back again di altcoin update. Seperti request dari salah satu viewers kita kemarin, ada yang bilang minta dibahas lagi soal Matic-nya. Jadi terakhir memang kita udah sempat update Matic 7 hari yang lalu, 8 hari yang lalu, dan ya hari ini menurut saya update yang cukup penting. Jadi sebelum kita masuk ke dalam penjelasan atau update price action untuk hari ini, saya pengen review sedikit di video terakhir banget nih. Kita udah sempat ngeplot situasi Matic ada kemungkinan terkena rejection pada area resistance yang terbentuk di pergerakan sebelumnya. Dan kalau misalnya kita lihat, ini kan overall pergerakan seperti wave 1, 2, 3, 4 ya, dan 5. Saya terakhir mengatakan kalau misalkan rejection terjadi pada trendline tersebut, ada kemungkinan Matic bisa ngetes terhadap level support terakhirnya, dan itu dekat dengan 0,85 sampai 0,86 dollar lah ya, lebih kurangnya, which is itu potensi untuk menjadi area daripada target wave 4-nya juga. Jadi balik lagi teman-teman, naik turun naik ya, dan akhirnya pullback lagi harusnya untuk mengejar koreksinya. Nah, kalau misalnya dilihat, ternyata pada time frame daily so far sih sesuai dengan ekspektasi yang kita sempat sampaikan. Jadi memang sempat terextend ya, kita lihat Matic itu sempat naik sampai 0,96 dolar, tapi pada akhirnya kita bisa lihat posisi tersebut terreject ya. Kita terkena rejection dari sana, ada penolakan terhadap area resistance-nya, dan sekarang posisi kita sedang turun mengejar ke wave 4 yang sempat saya mention. Nah, untuk prosesnya sendiri sebetulnya kalau saya lihat sekilas based on time frame yang hourly, kelihatannya seperti ABC corrective pattern. Tapi kalau misalkan berdasarkan time frame daily, ini jatuhnya seperti satu kali penurunan ya. Dan mungkin saja prosesnya mencangkup naik dulu ya, mungkin sampai 0,92 dolar, baru kemudian dia melanjutkan penurunan lagi. Dan akhirnya ngetes terhadap trendline di bagian bawahnya dia. Jadi untuk saat ini, saya pikir Matic masih tertekan. Terlepas dari situasi Bitcoin yang juga sama-sama terkoreksi. Tapi kan Bitcoin koreksinya nggak terlalu jauh nih, nggak terlalu berlebihan. Tapi kalau Matic kita lihat turunnya udah lumayan signifikan. Dan saya pikir memang wajar ya, karena mengingat Matic itu beberapa waktu lalu dia naik lumayan signifikan dan naik sendirian pada saat yang lain nggak terlalu powerful naiknya. Oke, jadi untuk saat ini lihat sekilas Matic tuh di time frame daily harusnya bisa ngetes terhadap area resistance terakhir di kisaran 0,86 dolar. Itu yang saya note untuk saat ini. Nah, kalau misalnya kita lihat prosesnya, ini adalah gambaran yang saya sudah sharingkan juga melalui advance group. Mungkin untuk lebih enak, saya akan coba gunakan chart yang kosong supaya teman-teman di sini bisa punya gambaran yang cukup detail ya. Kalau misalnya terlihat saat ini posisinya, ini kita lihat pergerakan dia cenderung naik turun ya, kemudian dia berhasil break, which is ini adalah area yang saya consider sebagai potential area support yang saat ini itu sebelumnya berasal dari si area resistance ya. Jadi dia setelah become resistance, kemudian dia break dan akhirnya becomes support. Lalu setelah dia become support, dia sempat naik lagi, powerful, signifikan, dan dia berhasil create yang namanya new high level di kisaran area ini, which is ini akan saya note sebagai area high-nya. Dan area ini adalah area yang berhasil di break. Nah, teman-teman kalau perhatikan, bisa terjadi break itu karena ada demand ya, atau bisa dibilang karena ada demand yang lebih banyak daripada supply-nya. Sehingga area terakhir di kisaran range price ini saya pikir merupakan area ideal untuk harga itu bisa kembali men-trigger orang-orang untuk kembali buyback ya pada kisaran harga atau area ini. Jadi ini saya akan istilahnya saya akan buat kesimpulan sebagai area demand, which is kayak gini ya, ini adalah demand areanya. Dan kalau misalnya teman-teman tarik ya, ini kan kalau kita lihat seperti sebuah proses ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat based on time frame 4 jam ya, kita memang pernah sempat berhenti sejenak di sini, tapi ini kan karena dia create base, which is tidak ada pullback seperti ini atau misalkan seperti ini yang saya consider sebagai satu kesatuan penguatan. Jadi jatuhnya kalau teman-teman gunakan Elliott Wave Theory, ini mungkin wave 1, kemudian wave 2 dan wave 3 ya. Di sini wave 4-nya dan terakhir di sini wave 5. Sehingga kalau kita lihat ini adalah satu proses penguatan, dan pada akhirnya kalian bisa hubungkan ini sebagai wave 1 daripada yang lebih major, dan prosesnya ABC corrective pattern berpotensi menjadi potensi wave 2 untuk pergerakan saat ini. Nah, sebenarnya kalau misalnya saya personally ngelihat ya, berdasarkan pergerakan dari time frame daily, ya mungkin proses saat ini juga mencangkup untuk pullback kita ngetes sampai ke kisaran level area-area seperti
mungkin di kisaran, kembali lagi ya, di kisaran area $0,86, which is itu sedikit lagi di bawah area terakhir. Nah, cuman kalau misalkan memang ini adalah wave 4, maka yang sebetulnya lebih baik untuk posisi daripada Matic adalah jangan terlalu dalam untuk proses koreksinya. Dan ini pun sebetulnya sudah sedikit di luar karakteristik daripada wave 4. Karena wave 4 itu umumnya koreksinya cenderung terbatas dan bisa ketahan di Fibo 38,2%. Tapi kalau kita lihat di sini, atas penguatan terakhir, kalian bisa tarik Fibonacci retracement from lowest price ke highest price-nya, dan ternyata ya untuk posisi kita saat ini itu udah break dari Fibo 38,2%, which is ini juga merupakan area support terakhirnya. Jadi kalau saya hilangkan lagi Fibo 38,2, teman-teman bisa lihat ya bahwa break sudah terjadi atas area Fibo 38,2 tersebut. Dan pada akhirnya Matic itu masih meneruskan penurunan. Dan kalau misalnya kita connect lagi dengan situasi resistance terakhir beserta dengan area demand terakhir, mungkin saya sedikit extend ke bawah sini, teman-teman bisa perhatikan bahwa area tersebut juga merupakan area Fibonacci 0,5%. Jadi, untuk Matic di sini bisa dibilang ya, bisa meneruskan potensial penguatannya untuk mengejar ke wave 5, atau paling tidak tetap bergerak di dalam channel. Itu minimal kita harus bisa bertahan di 0,5 ya. Kalau misalkan break, maka area terakhir adalah di trend line-nya dia, which is itu mungkin di kisaran 0,84 sampai 0,85 dolar. Tapi kalau misalnya area tersebut juga sudah berhasil di break, maka Matic kita bisa simpulkan bahwa ada kemungkinan mungkin kita turun lebih dalam lagi ya. Jadi bisa aja dia turun sampai 0,75 dolar untuk kemudian membentuk semacam inverse head and shoulders. Nah, kenapa ibaratnya kita perlu melihat situasi yang mungkin seperti yang tadi saya jelaskan ya, ketika dia break, karena pada saat break ini terjadi, ini akan menimbulkan orang-orang untuk melakukan short, dan mungkin sebagian besarnya akan taking profit atau sell. Sehingga kalau misalkan memang si whales-nya kita itu mau mempertahankan harga Matic, dia butuh order banyak untuk dia buyback. Jadi kalau kita lihat terakhir, setelah harga Matic menyentuh area tersebut, kita lihat dia naik cenderung bertahap. Kemudian kalau misalkan dia memang naik lagi nanti tapi cenderung maybe membentuk semacam rising wedge pattern, nah itu bisa memberikan indikasi kepada kita bahwa buyersnya mungkin sudah mulai tidak terlalu tertarik pada kisaran area atau harga terakhir ini. Jadi untuk situasi daripada Matic, kalau menurut saya idealnya adalah, ini kita berbicara skenario terbaik atau skenario paling ideal ya. Kita lihat dia bisa bertahan ya pada kisaran Fibo 0,5%. Mungkin salah satunya adalah seperti yang teman-teman lihat, mungkin dengan terbentuknya si hidden bullish divergence, mungkin seperti ini ya. Kalau kita lihat dari swing di sini, ini posisinya kita udah sedikit di bawah. Jadi seperti ada semacam hidden bullish divergence, itu bisa terjadi, atau mungkin based on time frame 1 jamnya ya, kita bisa melihat atau expect adanya semacam bullish divergence. Kalau misalkan kita lihat dari time frame 15 menit, sebetulnya itu sudah mendukung. Karena kalau kita lihat posisi terakhir, harga itu create lower low, tapi posisi RSI itu udah create yang namanya higher low, which means sebetulnya ya ini kita bisa consider semacam potensi bottom sementara. Nah, cuman sekali lagi saya sampaikan, untuk kita memastikan bahwa ya ini memang benar-benar ada reaksi dari buyersnya kita, minimal harga itu perlu menunjukkan kepada kita adanya spike seperti ini, menunjukkan reaksi sehingga kita bisa tahu, benar-benar bisa tahu bahwa oh, buyers atau demand pada area tersebut itu masih ada, dan masih ada orang yang tertarik untuk beli. Dalam tanda kutip, bukan orang-orang dengan retail, kapasitas uang retail, tapi kita ngomongin kapasitas uang jutaan dolar. Oke, nah itu perlu di-note untuk saat ini. Dan kalau misalnya itu terjadi, next phase yang tentu saja kita bisa pantau adalah bagaimana progress pullback-nya. Karena dengan demikian kalian bisa mengukur di sini wave 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, kalau kembali ke mengacu pada teori Elliott Wave, inilah yang umumnya terjadi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat dia spike terus merasa ketinggalan, gak usah pusing, karena pasti ada koreksi, dan koreksi ini yang bisa membantu kita untuk mengejar ke wave 3. Nah, terus mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan, gimana kalau nggak ada pullback? Oke, berarti sesimpel kita nggak dapat rezeki untuk trading di Matic. That's it.
Jadi nggak perlu disesali. Ingat, trading itu ya nggak harus selalu ditradingkan ya. Kita nggak harus bisa menangkap semua momen. Tapi yang pasti akan ada saatnya di mana momen bertemu dengan kesiapan, which is kita sudah mempersiapkan analisanya dan pada akhirnya kita tinggal eksekusi. Semoga update saya seputar Matic bisa membantu. Sampai ketemu lagi di update untuk Bitcoin. God bless everyone. Have a nice day guys. Cheers and bye-bye.